Di dalam podcast kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana perjuangan mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Mahasiswa S3 di Texas A&M University dari tahun 2024 dan ini sudah menginjak semester 2. Halo Wargi Penjas, selamat datang di Penjaskes, podcastnya Prodi PGSD Penjas. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik gak? Pasti baik dong, harusnya baik. Oke, sebelum masuk ke podcastnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nia Rizkyanti selaku host pada podcast episode kali ini. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yang keren banget tentunya. Di dalam podcast kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana perjuangan mahasiswa yang kuliah di luar negeri dimulai dari mendapatkan beasiswa, beradaptasi dengan budaya baru, hingga bertahan dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan. Tidak hanya soal akademik, tapi juga kehidupan sehari-hari dan cara mereka mengatasi rintangan tersebut. Nah, sebelum kita panggil narasumber pada episode kali ini, jadi narasumber dalam episode kali ini tuh yaitu Ibu Mesa Rahmi Stefani. Sebelum itu, saya akan membacakan CV beliau secara singkat dan juga latar pendidikan beliau. Pada tahun 2007 sampai 2011, beliau berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, mengambil program studi Physical Education. Selanjutnya, lanjut mengambil program S2 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan prodi Sport Education. Selanjutnya, saat ini beliau sedang melanjutkan pendidikan PhD student di Texas A&M University, program studi Kinesiologi and Sport Management. Oke, karena tadi saya sudah membacakan riwayat pendidikan dari Ibu Mesa Rahmi Stefani, sekarang kita langsung panggil saja narasumber kita yang keren kali ini. Ibu Mesa Rahmi Stefani. Halo Ibu. Halo Nia. Gimana kabarnya Bu? Baik, sehat dan Alhamdulillah. selalu berusaha bahagia. Nah, Ibu, tadi kan aku udah ngejelasin ya Bu ya, riwayat pendidikan Ibu. Nah, boleh nggak sih Bu, Ibu menjelaskan tentang latar belakang Ibu? Latar belakang pendidikan. Latar belakang, boleh pekerjaan, boleh pendidikan, atau apapun itu. Oke, banyak ya. Iya. Paling saya ini aja deh, buat brief mulai dari masuk kuliah aja kayak gitu ya. Iya, boleh. Oke, saya masuk ke FPOK itu tahun 2007 dengan jalur PMDK. PMDK Saat itu apa Bu? itu PMDK itu kalau sekarang yang jalur prestasi ya, prestasi undangan Oh iya. seperti itu ya. Saya waktu itu masuk dengan jalur prestasi karate. Kemudian lulus alhamdulillah tepat waktu. Ya. Alhamdulillah. Kemudian gap year 1 tahun, lanjut S2 2012 di UPI, alhamdulillah bisa lulus tepat waktu juga di 2014. Itu sambil S2 saya juga mengajar penjas di sekolah Madrasah Aliyah selama kurang lebih 2-3 tahun. Dan setelah itu juga saya berkesempatan untuk mengajar juga di kampus swasta sebagai dosen, yaitu juga kurang lebih 3-4 tahun. Kemudian saya ikut seleksi untuk masuk ke sebagai dosen di UPI 2017 dan sampai sekarang alhamdulillah masih jadi staf pengajar di UPI. Kemudian apalagi ya? Udah mungkin itu ya, cukup brief ya untuk latar belakang pendidikan dari mulai S1 hingga S2 dan sekarang mulai sebagai mahasiswa S3
di Texas A&M University dari tahun 2024 dan ini sudah menginjak semester 2 dan insya Allah akan maju ke fall 2025 itu semester 3 ya. Jadi kalau di US itu semesternya itu ada 3 term, fall, spring, and summer. Gitu. Jadi kalau di US pakai istilah itu. Nah, kalau di kita kan ganjil genap dan SP mungkin ya. Nah itu jadi beda-beda term. Tapi kalau mulai kuliahnya tidak beda jauh sih. Gitu kan. Nah tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya latar pekerjaan juga, dan kita baru tahu juga kalau misalkan Ibu pernah mengajar di sekolah dasar, di sekolah di Madrasah Aliyah, dan juga pernah mengajar di universitas swasta ya Bu ya. Itu sebagai guru PJOK. Kalau di Madrasah Aliyah itu guru PJOK, kalau di sekolah di apa namanya itu kampus swasta itu sebagai dosen juga. Dosen apa Bu kalau boleh tahu? Dosen di prodi PJKR. Oh PJKR. Oh, oke. Nah tadi kan Ibu sudah menjelaskan latar belakang Ibu. Kalau boleh tahu nih Bu, hobi Ibu saat ini apa? Aduh, saya punya hobi nggak ya? Hobi saya mungkin banyak ya. Kalau olahraga dikatakan hobi, hobi juga dan memang sebagai kebutuhan. Kemudian mungkin yang lagi senang banget saya hobi yang saya jalani ya sekarang lagi banyak baca aja sih sebenarnya. Baca buku tentang self development dan juga psikologi. Selebihnya kalau olahraga itu rutinitas juga ya. Iya. Ibu suka banget baca? Sebetulnya awal-awalnya saya nggak suka baca gitu ya, nggak suka baca. Tapi mungkin milih ya beberapa buku yang disukai saja gitu. Senangnya bukunya yang bergambar seperti komik seperti itu kan. Dulu waktu kecil tuh ya senangnya bacanya Detektif Conan. Ya, tahu. Detektif Ya. Conan. Kemudian apa ya? Itu sih paling yang saya ingat. Kemudian buku-buku bacaan tuh nggak banyak ya, buku-buku serius. Paling materi lah ya udah jelas itu harus dibaca. Itu sih kalau suka baca banget nggak terlalu tapi ya milih-milih aja sih. Milih-milih Emang buku disuka. ya Yang relate aja sama kebutuhan saya self development. Senangnya psikologi nih gitu ya. Tentang psikologi apa? Finansial ataukah psikologi anak-anak seperti itu. Nah, karena Ibu suka banget membaca. Dari sekian banyaknya orang yang kadang suka males ya Bu ya buat baca, tapi Ibu termasuk salah satu orang yang suka dengan membaca itu. Harus suka baca ya. Nah, kalau nggak gitu ketinggalan informasi sih. Iya. Selanjutnya awal mula Ibu belajar bahasa Inggris kapan sih Bu? Awal mula mungkin yang seriusnya ya. Kalau awal mula saya yakin kita sudah, apalagi yang dari saya sekarang tuh sudah terpapar bahasa Inggris ya sehari-hari. Kalau yang seriusnya sebetulnya pas saya udah jadi dosen ya. Kalau dikatakan saya merasa menyesal terlambat, itu sangat terlambat gitu ya. Karena dulu waktu S1 ya belajar bahasa Inggris juga gitu ya, ada kuliah bahasa Inggris tapi tidak serius karena memang tidak ada tujuan spesifik ya. Mau lanjut kuliah kemana gitu ya, tidak ada gitu. Dan dulu juga waktu S2 itu sebagai syarat kelulusan untuk untuk syarat kelulusan itu juga TESOL ya. Nah, itu tidak belajar serius, itu hanya belajar otodidak saja tapi alhamdulillah bisa eligible dan mulai serius saat jadi dosen. Nah, dan itu juga punya tujuan ya. Karena saat jadi masuk dosen ke sini ya ke UPI, waktu baru pertama kali masuk UPI 2017 itu ikut riset juga dengan University of Wollongong Australia. Dan di situ saya jadi termotivasi gitu ya ingin studi lanjut ke Australia karena melihat perkembangan ilmu pengetahuan di luar itu sudah sangat cepat sekali sehingga saya merasa penting sekali untuk lanjut sekolah di luar. Sehingga sejak saat itu saya merasa wah bahasa Inggris ini harus didalami dengan serius. Kemudian juga itu jadi salah satu syarat untuk entry universitas dan juga beasiswa. Nah, dari situlah saya termotivasi ya untuk belajar bahasa Inggris dan awal mulanya itu otodidak nyari buku, kemudian
ada buku IELTS itu kan untuk entry ke universitas itu pakai IELTS, ada juga TOEFL gitu, tapi saya langsung IELTS saja spesifik. Itu tahun berapa ya? 2017 lah kurang lebih. Baru 17. berarti ya Bu, belum Iya, lama. belum lama. Karena kan tadi ya tidak dirancang, Iya. jadi belum lama. Kemudian belajar di Balai Bahasa UPI gitu. Oh Dan iya. alhamdulillah di sini dosen diberikan support ya dari universitas untuk belajar IELTS ya, termasuk kursusnya, termasuk juga tes Tes bukan ya, gratis ya, dibiayai oleh universitas universitas. gitu. Jadi alhamdulillah support kampus ini sangat luar biasa buat saya. Itu paling kalau menanyakan awal mulanya ya Iya, gitu untuk belajar bahasa Inggris, jadi harus punya tujuan dulu tujuan sih. dulu. Nah, mungkin dari teman-teman yang nonton dan yang di Hmm. belakang layar juga, mungkin ada beberapa yang belum bisa bahasa Inggris Hmm, secara hmm. lancar. Nah, ada nggak sih Bu metode belajar bahasa Inggris yang paling efektif menurut Ibu? Harus dimulai dari mana dulu? Dimulai namanya bahasa itu dipakai ya gitu kan. Hmm. Jadi kalian merasa tidak bisa, itu saya yakin bisa karena bahasa itu secara natural. Kita menguasai bahasa ibu juga kan tidak ada kelasnya ya Iya, gitu kan. Jadi dibaca apa namanya digunakan, kemudian juga di apa lingkungan ya, lingkungan kita apakah terpapar bahasa Inggris atau tidak. Ya contoh kecilnya misalnya HP ya, di handphone kalian itu settingnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah itu di switch on ke bahasa Inggris itu. Kemudian informasi-informasi yang ada di internet atau seperti apa, kemudian juga um, kemudian mungkin tulis status juga ya, kalian senang tulis status Instagram iya, atau WhatsApp gitu, iya. itu dalam bahasa Inggris. Jangan Oh, takut untuk dijudge ya, karena saya yakin ketakutan dari yang belum bisa bahasa Inggris itu takut dicap gak bisa iya, gitu ya. bener banget Bu. Betul, itu yang saya alami juga, takut dijudge gitu. Karena kan oh belum baru juga menggunakan udah dikoreksi grammarnya gitu kan. Iya, Nah, itu udah yang penting mah kalian lihat untuk belajar, dipakai, ketika ada yang koreksi, oh ya diterima saja koreksinya dan jangan pantang menyerah gitu, terus belajar ya. Itu sih kalau dari saya untuk secara efektif. Kemudian harus punya tujuan ya, belajar bahasa Inggris ini untuk apa? Ya, apakah memang untuk apa namanya, ada dua ya kalau di tes bahasa Inggris tuh, ada yang namanya academic, namanya tuh bahasa Inggris untuk akademik, dan ada juga bahasa Inggris yang secara general untuk pekerjaan seperti itu. Nah kalau misalnya spesifik nih yang ingin melanjutkan studi itu ngambilnya academic English gitu. Jadi di mencari apa namanya tes untuk bahasa Inggrisnya seperti IELTS, TOEFL, IBT gitu oh ya, iya, itu untuk syarat masuk universitas itu. Jadi untuk kalian yang masih merasa belum bisa bahasa Inggris, yakin kalian bisa karena kita saja sudah menguasai satu bahasa ibu ya, bahasa iya, daerah, bahasa Indonesia ya. Dan mungkin bahasa-bahasa gaul ya itu kan iya, mudah ya diterimanya gitu. iya, Nah sekarang perbanyaklah diri kalian untuk terpapar bahasa Inggris gitu secara spesifik atau bahasa asing lainnya iya, gitu. Semakin kita banyak terpapar, lama-lama kita mendapatkan bank kata gitu ya, atau new vocabulary yang bisa kita gunakan, dan itu dipakai aja gitu ya. Dipakai aja, jangan takut dijudge juga gitu. Dan kalau misalnya kalian punya takut dijudge gitu ya, oh takut dijudge nih kalau ngomong sama si ini takutnya dijudge, ya udah gitu, kita cari circle atau misalnya komunitas yang emang support untuk belajar bahasa bahasa Inggris Inggris. gitu. Jadi jangan takut, apalagi sekarang mahasiswa harus ini ya, harus tes bahasa Inggris ya. Iya, sebelum Nah, lulus. ya sebelum lulus. Nah, itu juga harus punya motivasi gitu ya, bukan sebagai syarat lulus saja, tapi ketika kita menguasai bahasa Inggris itu kita punya nilai plus gitu. Hmm. Jadi harus punya motivasi di situ. Karena kalau belajar tanpa tujuan juga nantinya nggak efektif, kita juga tidak punya program gitu ya. Nah, jadi sekarang mungkin kayak gitu. Untuk cara yang efektif yang Iya, saya lakukan itu banyak apa terpapar dengan bahasa bahasa Inggris Inggris. apapun itu, buku-buku juga, buku bacaan, artikel-artikel bahasa Inggris ya. Jadi jangan sampai gini, belum juga dibaca, aduh bahasa Inggris
udah susah gitu, enggak. Jadi di mindset kita udah harus ditanamkan bahwa oh saya pasti bisa gitu ya. Ya akhirnya seperti bayi aja ya, Iya. gitu. Seperti bayi aja mendapatkan bahasa itu ternyata natural gitu, tapi bisa diprogram lah gitu kalau belajar bahasa baru. Nah gitu teman-teman, buat yang mau mulai buat belajar bahasa Inggris, jangan takut dijudge dan harus punya tujuan ya Bu ya. Iya, Buat betul. belajar bahasa Inggris itu buat apa? Kayak gitu. Mm-mm. Nah, waktu Ibu belajar bahasa Inggris nih, kan Ibu tadi bilang belajar Mhm. bahasa Inggris itu baru waktu pada saat Mhm. Ibu mengajar Ya, eh, jadi dosen di dosen sini jadi ya. dosen di sini. Ada nggak sih Bu tantangan terbesar Ibu saat belajar bahasa Inggris? Oke, tantangannya itu ya satu tadi karena lingkungan kita ya, Iya, bukan tidak terbiasa untuk berbahasa Inggris, ya termasuk juga tidak ada kelas internasional ya. Kalau iya, misalnya ada kelas internasional mungkin mau tidak mau kita akan memaksakan diri iya, gitu. Jadi memang harus memacu diri untuk termotivasi terus, memaintenance ya motivasi karena ada kalanya belajar itu lelah ya, ada kalanya juga turun motivasinya. Tapi kalau buat ibu gitu ya, kendala itu ya balik lagi gitu. Kita harus lihat tujuan kita mau apa. Kendala terbesar saat belajar itu ya salah satunya takut dijudge sih. baik ya, Ya. takut dijudge pasti Oh ya. takut dijudge karena mungkin saya ada kebanyakan dari kalian yang sebenarnya bahasa Inggrisnya juga biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu istimewa gitu ya. Ya yang penting lulus lah gitu ya. Iya, Kalau misalnya ujian dulu SMA yang penting lulus gitu. Kalau misalnya mengkomparasi nih dengan teman-teman seperjuangan yang itu luar biasa lebih jago lagi gitu iya, bahasa Inggris, mungkin itu juga jadi insecure ya. Tapi lagi-lagi refleksikan kemajuan belajar diri kita sendiri dengan kita sendiri gitu ya. Jadi jangan membandingkan dengan orang lain gitu. Tapi ya ada bagusnya juga kita belajar dari yang lebih baik seperti itu supaya menambah juga bank katanya gitu iya. ya, vocabulary. Kemudian karena saya sudah berkeluarga, nah itu juga tantangannya apa membagi waktu Oh ya, iya, membagi waktu berkeluarga dan sudah bekerja gitu. Membagi waktu, jadi memang harus komitmen punya jadwalnya tersendiri. Misalnya kita mau latihan bahasa Inggris dalam satu hari itu 1 jam atau misalnya 1 minggu berapa kali, nah itu juga dijadwalkan seperti itu. Itu tantangan terbesar dan mungkin buat kalian juga mahasiswa yang sama-sama sibuk ya dengan iya. kuliah atau seperti dan juga organisasi, itu silakan ya mungkin bisa jadi apa namanya tips juga buat kalian gimana untuk belajar dan komitmen bahasa Inggris salah satunya ya kita bisa mengatur waktu. Tuh, kemudian apa ya kalau yang tantangan terbesar saya ketika mau tes atau mau belajar itu ya mengatur ini kan anak-anak masih kecil ya. Iya, Nah itu gimana tuh untuk mengkondisikan anak-anak. anak-anak ya aden kakak kan masih kecil ya Iya, waktu itu. Tapi ya saya juga share gitu ke suami ya share jadwal kita gitu misalnya oh minta nih dihandle dulu gitu pekerjaan rumah gitu oh ya atau iya, juga dihandle dulu anak-anak mau belajar bahasa Inggris gitu jadi ya harus deal dengan banyak hal gitu iya, kalau yang sudah berkeluarga kalau kalian mah kayaknya iya, bisa lah iya. ya gak terlalu sibuk juga bukan gak terlalu sibuk belum berkeluarga dan fokus pada diri kalian sendiri saya yakin itu bisa apa tantangannya tidak terlalu banyak seperti saya Iya. gitu Berarti Pak Gana tuh support banget ya Bu ya pada saat iya. Ibu belajar bahasa Inggris itu. Ya, ya support dan memang harus disampaikan gitu ya Iya, maksudnya saya oh pengen kuliah di luar negeri gitu ya apalagi kalau sudah berkeluarga kan dealnya bukan dengan diri sendiri saja ya tapi iya, dengan partner gitu ya dengan anak-anak juga mereka harus tahu gitu kita sedang ingin mencapai apa gitu ya itu juga harus disampaikan termasuk teman-teman juga gitu ya jangan sampai mungkin teman-teman yang biasanya mungkin kalau kalian nongkrong bareng gitu iya. ya atau lebih banyak berinteraksi um, mulai berkurang interaksinya karena waktu kalian juga harus diprioritaskan untuk belajar jadi memang itu komunikasi sangat penting sekali dan saya yakin ketika kalian komunikasikan dengan baik mereka akan support kita juga. Nah tadi kan kita udah tahu ya Bu ya kalau misalkan Ibu tuh melanjutkan pendidikan di Texas A&M Iya, University. Nah itu tuh Ibu kuliahnya tuh
Menggunakan biaya sendiri atau beasiswa, Bu? Oh, tentu beasiswa ya. Oh. Ya, kalau saya menggunakan beasiswa, ya alhamdulillah dapat beasiswa dari BPI, tapi skemanya BPI Pathway, PPG Kemdikbud, yang saat itu mungkin pertama kali uh, diadakan oleh Kemdikbud. Sebetulnya, nah ini uniknya yang beasiswa saya ini adalah yang satu angkatan penerima beasiswa BPI Pathway ini. Awalnya kita itu tidak tahu bahwa ini beasiswa sudah full dengan beasiswa full studi gitu. Kita awalnya daftar beasiswa Pathway PPG Kemdikbud ini ya seperti daftar ini ya pengayaan bahasa Inggris. Jadi dari Kemdikbud itu punya program untuk peningkatan kapasitas dosen. Salah satunya ada program program peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Nah seperti itu. Jadi kita berasumsi bahwa ini beasiswa untuk peningkatan bahasa Inggris, karena kalau beasiswa peningkatan bahasa Inggris itu satu kita diberikan pelatihan gratis dan juga tes gratis, karena untuk tes bahasa Inggris yang official itu lumayan mahal ya, karena kalau dirupiahkan itu sekitar 3.200.000 sekian lah. Satu kali tes, Bu? Satu kali tes. Jadi kalau gagal, kalau mengambil lagi gitu ya. Jadi ya itu, maka dari itu kita ya para awardee gitu ya mencari program-program maupun beasiswa pengayaan bahasa Inggris. Nah saat itu ada beasiswa PPG Pathway Kemdikbud diperuntukkan untuk dosen yang ada di lingkungan kampus LPTK dan juga penyelenggara PPG. Nah jadi saya ikut beasiswa ini dan itu mendapatkan support dari USAID juga untuk pengayaan bahasa Inggris selama 6 bulan. 3 bulan offline, 3 bulan online di Universitas Negeri Malang gitu. Dan saat itu ketika pekan pertama atau kedua gitu ya dari pihak Kemdikbudnya datang langsung ke Universitas Negeri Malang menyampaikan selamat, dan dari pihak Kemdikbud juga menyampaikan bahwa kita harus berjuang untuk mencari LOE gitu. LOE itu adalah surat diterima ya, penerimaan mahasiswa, surat ofisial bahwa kita diterima sebagai mahasiswa di universitas tersebut gitu. Jadi saat itu saya mendapatkan beasiswa pelatihan bahasa Inggris plus juga sudah full beasiswa studi gitu sebelum LOE. Jadi skema-skema beasiswa itu bermacam-macam. Jadi ada yang harus LOE duluan gitu ya, ada juga beasiswanya terlebih dahulu, kemudian nanti LOE-nya bisa menyusul dalam kurun waktu tertentu gitu. Jadi kita diberikan waktu. Itu kalau yang beasiswa yang saya peroleh gitu. Jadi ya sebenarnya rezeki juga ya gitu, yang tidak diduga, karena awalnya saya merencanakan untuk studi itu 2025 tahun ini gitu, berarti. tahun ini gitu. Tapi karena dulu ikut pathway-nya 2023 dan harus berangkat 2024. Jadi kita lumayan berjuang juga nih untuk mencari LOE ya dari kampus, dan juga korespondensi dengan profesor-profesor yang satu research interest. Jadi itu kalau PhD itu berbeda ininya programnya gitu. Kalau master mungkin tidak harus punya supervisor gitu ya, supervisor atau profesor yang sama research interestnya, tapi kalau PhD itu harus spesifik. Jadi tantangannya di situ. Jadi tidak semua profesor itu bisa menerima mahasiswa gitu ya, dan sedikit juga yang sama research interestnya, karena jadi spesialis kan, jadi harus spesifik. Nah, dari situlah gitu ya, sebenarnya saya sudah korespondensi sejak pertama kali tahu ya ingin melanjutkan studi di luar negeri. Jadi langsung dari situ cari profesor yang riset interestnya sama. Nyari sendiri Bu itu? Nyari sendiri ya. Kirain dicariin dari beasiswanya. Iya. Oh enggak, mereka justru memberikan tantangan pada kita untuk mencari sendiri gitu. Karena kan yang tahu kebutuhan adalah kita sendiri ya. Itu. Kemudian kalau yang dulu tuh di Australia ya, di University of Sydney itu Pak Kuston juga yang dari FPOK itu kan, beliau alhamdulillah sudah lulus juga dari di University of Sydney dan pernah juga korespondensi dengan pembimbingnya beliau.
Dan alhamdulillah sebetulnya sudah menerima gitu ya. Saya bisa diterima sebagai mahasiswa di University of Sydney. Tapi saat itu saya juga masih berjuang memenuhi skor IELTS saya gitu ya. Kemudian saya juga korespondensi di beberapa kampus. Saya reach out-nya ke benua Amerika, Jepang juga pernah. Oh enggak, Jepang enggak. Hanya korespondensi riset biasa. Itu paling Australia dan Amerika. Kalau Europe pernah ke Jen University, dan itu juga nggak dibalas. Jadi jangan khawatir ketika tidak dibalas oleh profesor. Jadi jangan pantang menyerah, itu hal yang biasa sebetulnya. Ya, apakah profesornya memang tidak membalas itu karena memang tidak setuju atau apa, ya cari lagi yang banyak. Susah berarti ya Bu ya? Iya, iya cukup menantang sih kalau PhD. Jadi di seluruh belahan dunia ini gitu ya, ya kita tebar tebar jejaring seluas-luasnya. Kita tidak tahu mana yang memang bisa menerima kita sebagai mahasiswa gitu. Nah kalau yang Texas A&M University ini memang saya sudah lama korespondensinya, jauh sebelum saya mendapatkan beasiswa. Jadi memang sudah korespondensi apakah beliau menerima mahasiswa S3 atau tidak, dan beliau sudah menerima, dan itu menambah saya semangat lagi untuk belajar bahasa Inggris gitu. Jadi saya punya reason yang kuat gitu ya. Oh, saya harus bisa eligible untuk bisa masuk universitas dan beasiswa gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, yang bersambut ada rezekinya gitu ya, kemudian dapat beasiswanya, dan alhamdulillah bisa berangkat di 2024. Itu juga tantangannya juga luar biasa gitu ya. Kalau BPI itu termasuk yang perpindahan sekarang ganti kabinet, itu juga beasiswanya hilang timbul ya. Jadi ada skema yang misalnya gitu ya, untuk guru ada tapi berikutnya tidak ada. Jadi ketika kalian nanti dapat nih ya, lihat ada skema beasiswa dan itu cocok buat kalian, itu langsung gitu ya, jangan dinanti-nanti gitu. Tapi memang harus bisa mempersiapkan diri. Ya salah satunya bahasa Inggris. Gitu. Kenapa milih Texas A&M University? Iya, Texas A&M University itu sebetulnya apa ya? Kalau PhD gitu ya, kalau PhD kita lebih lihat ke profesornya, gitu ya, lihat ke profesornya. Mungkin kalian taunya kalau di US itu Ivy League ya, kayak Harvard, Columbia University, Stanford gitu ya, California gitu. Saya melihat yang secara spesifik gitu ya, program physical education dan juga profesor yang memang riset interestnya sama, itu ada di Texas A&M University gitu. Dari sekian banyak profesor yang ada di dunia ini gitu ya, yang sama riset interestnya ada di Texas A&M University gitu. Ya jadi ya memang harus searching dan itu butuh waktu. Lama Bu waktunya? Lama. Jadi waktu itu juga saya ikut talent scouting dari Dikti. Talent scouting ikut, dan di situ kita diberikan wawasan ya, pelatihan gimana caranya untuk reach out profesor gitu ya, dibimbing langsung oleh mentor yang beliau juga alumni dari universitas terkemuka di dunia gitu ya. Jadi saya merasa beruntung juga gitu ya untuk dibimbing oleh beliau. Beliau juga alumni dari Amerika gitu, sehingga beliau sangat mendukung sekali gitu. Dan satu pertanyaan dari beliau, apakah sudah diizinkan oleh suami atau belum? Gitu. Jadi karena banyak mungkin ya, jadi tiap orang tuh punya tantangannya masing-masing. Ada yang memang disupport gitu ya, disupport oleh keluarganya, suaminya. Ada juga yang memang terkendala seperti itu. Dan pertanyaan beliau satu, apakah suami sudah mengizinkan untuk studi di luar negeri? Dan ya saya sampaikan, suami saya sangat full support gitu, dan beliau ya silahkan diperjuangkan gitu ya untuk bisa sekolah di luar negeri. Kemudian untuk di Texas A&M University ini juga programnya sangat bagus ya. Dia juga punya lab neuromotor science, fisiologi gitu ya, yang pernah saya share di story saya waktu itu. Tapi untuk riset saya sendiri itu tidak klinis ya, tidak klinis dan tidak masuk di lab basah seperti itu ya, katakanlah basah, karena harus ada memotong tikus dan lain-lain kayak gitu ya. Itu lab basah lah katakan gitu. Dan saya lebih ke sport pedagogi, dan itu sosial ya, sosial.
Nah, tadi kan kita tahu ya kalau ibu itu udah Mm-mm. punya anak ada 2 kan. Mm. Nah, waktu ibu mau melanjutkan studi nih ke Texas, Mhm. anak-anak ibu kayak kaget gak atau kayak, "Duh jangan pergi," atau gimana? Mm. Malah mereka kebalikannya, mereka sangat bersemangat. Mereka sangat Oh, bersemangat ketika tahu saya mau melanjutkan kuliah ke Amerika, mhm, gitu. Dan mereka sangat excited karena, kita tahu ya di Amerika itu, industri olahraganya luar biasa ya, iya, gitu ya. Karena satu kakang itu seneng basket mhm, ya, NBA, siapa yang nggak tahu NBA? iya, pasti tahu. Ya, kemudian baseball, Baseball, ya itu juga dari Amerika gitu iya, ya, mereka sangat excited sekali gitu ya, alhamdulillah gitu ya, mhm, alhamdulillah tidak mendapatkan banyak kendala gitu ya ketika mau melanjutkan ke Amerika, dan itulah yang menjadi saya semakin bersemangat iya. gitu untuk sekolah di Amerika gitu. Berarti full support banget ya, Bu, ya dari Alhamdulillah ya, keluarga. ya, Wow, keren banget. Bisa, mengizinkan ibunya jauh dari anak-anaknya ya, dan ya. anaknya. Wow, selanjutnya, Bu, langkah pertama yang kalau misalkan, kita pengen daftar beasiswa Hmm. ke luar negeri, langkah pertama yang harus dipersiapin apa, Bu, selain bahasa Inggris? Oke, langkah pertama adalah em, searching dulu ya, maksudnya kita harus melihat beasiswanya sendiri gitu ya, beasiswanya sendiri diperuntukkan oleh siapa, untuk Mmm, siapa ya, untuk siapa, apakah beasiswanya ini untuk tersedia untuk undergrad atau S1, S2, S3, ataukah memang untuk praktisi ya, mhm, misalnya guru gitu kan. Itu jadi dilihat dulu nih beasiswanya seperti apa. Jadi memang um, kalau yang saya lakukan itu untuk dalam mencari beasiswa itu apa ya, membuat spreadsheet, waktu itu spreadsheet iya, beasiswa apa saja, kemudian untuk tersedia untuk jenjang apa ya, kemudian dibiayainya apa saja, karena ada yang beasiswa yang full, ada iya, yang juga parsial. mmm, Itu ada juga yang hanya apa namanya, ya hanya beasiswa riset saja tapi tidak dengan living allowance dan lain-lain. Jadi itu kemudian um, apalagi ya, portofolio itu jangan lupa oh, gitu iya, ya. Karena kita kan apa ya, bersaing gitu ya, itu beasiswa itu kompetitif gitu ya. Misalnya beasiswanya hanya ada untuk kalau yang beasiswa Pathway saya itu ada untuk 30 orang gitu ya. Tapi dari dari ya banyak ya banyak ya, gitu ya, dari karena spesifik untuk dosen PPG gitu. Sehingga kita harus kompetitif nih, harus punya keunggulan di bidang apa gitu, dan nanti kontribusi kita untuk Indonesia apa gitu ya, dan itu sih portofolio ya untuk kalian yang ingin mencari cari beasiswa, beasiswa. portofolio, dan juga mungkin ada syarat IPK ya gitu Oh, ya, syarat IPK berapa gitu ya, kan ada yang bilang IPK itu tidak penting, ya tidak penting sih kalau kalian memang sudah punya path-nya masing-masing gitu iya, ya, kalau misalnya mau berwirausaha atau apa yang tidak perlu ya memang tidak perlu gitu, tapi buat kalian yang ingin melanjutkan studi itu IPK juga sangat penting gitu ya. Tapi bukan IPK saja, portofolio yang lain, semisal kalian ikut lomba gitu ya, ikut, dilampirin juga. iya harus Mmm, gitu ya. Juara misalnya nih ya senam gitu ya, juara berapa gitu ya. Kemudian ikut organisasi juga penting gitu oh, ya. Jadi kuliah pulang itu kalau untuk yang langsung beasiswa ya kurang relevan ya, iya. kecuali kuliah pulangnya langsung riset dan ada produknya gitu. Kemudian publikasi nih ya gitu, publikasi. Karena kan mau melanjutkan ke yang lebih berlanjut ya, Iya, misalnya riset, dan kalian harus bisa menunjukkan gitu ya, publikasi paper kalian tuh seperti sebanyak apa dan tentang apa gitu. Dan oh, di jurnal apa mungkin itu juga iya, ya penting. Jadi buat kalian yang memang ingin gitu ya melanjutkan, memang harus dipersiapkan. Gitu. banyak Kalau ya, Bu, ya? banyak sekali gitu. Mhm, Jadi kalau saya sebetulnya apa ya, kalau saya jadi kalian mahasiswa satu dan tahu tujuannya, pasti akan bersiap diri iya, gitu. Karena dulu tidak punya tujuan spesifik, maka dari itu ya saya tidak banyak mempersiapkan diri. iya, Bahasa Inggris, riset dan lain-lain ya tidak ada gitu. Tapi untuk kalian ya mudah-mudahan kalau sudah punya tujuan sudah bisa dipersiapkan dari persiapkan, sekarang. Tidak ada kata terlambat ya kalau iya. misalnya mau masih kurang nih publikasinya ya itu masih bisa.
Kalian beruntung bisa punya dosen yang suportif di sini. Kalian tinggal meminta bimbingan dan saya yakin dosen-dosen akan bersedia untuk membantu. Nah, eh, kan kita nih mahasiswa Mhm. S1. Mungkin dari beberapa teman-teman yang nonton pengen juga nih melanjutkan untuk studi S2 atau S3-nya Mhm. untuk di masa depan. Ada nggak sih Bu rekomendasi atau rekomendasi apa ya untuk nyari-nyari informasi tentang beasiswa itu di mana ya Bu? Oke. Beasiswa kalau sekarang mah zaman AI ya. Iya. Zaman AI, kalian bisa searching gitu ya, bisa cari di Google beasiswa untuk mahasiswa apa, nanti keluar gitu ya, nanti listnya apa. Nah kalau dulu nih pas saya searching belum ada AI Iya. gitu, um, saya nyarinya paling beasiswa untuk dosen misalnya, karena saya sebagai dosen. Tapi kalau kalian yang S1 nih masih banyak tuh, sangat banyak malah ya Iya. beasiswanya. Misalnya beasiswa atau scholarship gitu ya, paling nanti cari keywordnya aja di Google, nanti akan banyak keluar di situ. Um, Biasanya juga ada yang apa konsultan pendidikan juga biasanya ada juga gitu ya. Saya nggak bisa menyebutkan di sini juga Iya. gitu ya, tapi clue-nya kalian bisa reach out ke konsultan pendidikan kira-kira ada beasiswa apa saja yang tersedia, termasuk kampus mana nih gitu ya yang misalnya apa syarat-syaratnya. Kemudian dulu itu kita masih masih bergantung pada pameran pendidikan internasional. Hmm, Sekarang masih ada nggak? kurang Jarang ya? tahu. Ya, kalau sekarang kan sudah bisa dicari online ya, gitu. Kalau kalau dulu saya dengan teman-teman seperjuangan itu kalau ada pameran pendidikan internasional, kita tuh sangat excited untuk ikut gitu. Di situ kita bisa langsung menanyakan kepada representatif universitinya, termasuk beasiswanya gitu. Ya, ada yang kalau itu LPDP waktu itu ada juga Iya. buka booth juga gitu. Kita tanya nih gitu ya, ada skema beasiswa apa saja karena mungkin membaca saja tidak cukup ya. Kalian juga perlu apa mempunyai pertanyaan pribadi gitu ya. Itu bisa tuh ditanyakan di Ditanyakan. situ ya. Jadi kalau sekarang masalah yang tadi ditanyakan adalah kemana nyarinya gitu ya. Itu bisa di googling aja sebetulnya Hmm, gitu. Kalau sekarang yang udah terkenal LPDP ya, iya. LPDP beasiswa BPI sudah berubah ya sekarang namanya gitu, beasiswa Indonesia Maju gitu ya Hmm, untuk yang melanjutkan S1. Nah, itu banyak sekali sebetulnya untuk yang Indonesia dan juga bisa cari di tiap kementerian ya, di tiap kementerian misalnya Kementerian Olahraga gitu oh itu ada juga ya Bu. biasanya ada Hmm, ya. Kemudian juga cari di universitasnya gitu, oh scholarship universitas itu biasanya menyediakan juga. Dan jangan sungkan juga untuk menanyakan pada profesornya, misalnya kalian korespondensi nih gitu ya, iya. ditanyakan beliau punya beasiswa atau tidak gitu. Ya, jadi Hmm, ada alumni kita juga yang alhamdulillah beliau juga bisa dapat beasiswa dari profesornya. Jadi hmm, sebetulnya ya apa cari seluas-luasnya iya. gitu kan kita nggak pernah tahu ya rezekinya di mana gitu. Macem-macem ya Bu ya. Macam-macam. Hmm. Jadi banyak nanya, banyak nyari informasi gitu. Jadi emang ya kita harus jemput bola sih. Kalau misalkan mau ngelanjutin studi nih Bu, Hmm. eh em, hal pertama mending cari universitas yang kita mau dulu sama jurusan yang kita mau dulu atau cari beasiswanya dulu. Um, Bisa dua-duanya sih sebetulnya ya. Kalau Hmm, memang emang pengen apa ya, kalau memang spesifik ke universitas ya silahkan gitu. Berarti di apa namanya ke universitasnya secara spesifik misalnya Nia ingin melanjutkan ke mana Nia? pengen pengen sih ke Ya, Queensland. Queensland, oke. Ya. Kalau ke Queensland misalnya dilihat di situ requirement IELTS-nya berapa, syarat masuknya seperti apa, Iya. apakah perlu ada approval dari profesornya, itu dicari dulu. Hmm, Memang kalau sudah apakah juga beliau bisa mengeluarkan apa namanya itu unofficial LOA gitu ya, atau tidak gitu, atau kita memang bisa menyampaikan saja kita butuh LOA untuk misalnya daftar beasiswa gitu ya, oh ada iya. dua macam gitu. Kalau contohnya LPDP gitu kan, ada jalur dengan LOA, ada ya juga yang jalur afirmasi yang bisa beasiswanya terlebih dahulu baru
LOE-nya menyusul gitu. Kalau niat seperti itu berarti bisa reach out dulu ke kampusnya, ke Queensland, syarat-syaratnya dipenuhi dan lain-lain, dapat LOE baru nanti apply beasiswa, dan itu juga ya bisa menambah besar kemungkinan kita untuk dapat beasiswanya gitu. Gitu. Atau misalnya yang beasiswa ya sekarang udah jarang mungkin ya untuk yang jalur non LOE karena kompetitif kan gitu. Jadi kalau dilihat dari sekarang sih better kalau kita udah punya LOE-nya dulu gitu. Tapi kalau ada yang jalur beasiswa tanpa LOE juga dicoba saja gitu. Seperti Australia Award gitu. Australia Award itu juga bisa dicobakan jalur non LOE, tapi biasanya diminta korespondensi dengan dosennya gitu. Minimal kita punya korespondensi bahwa beliau akan menerima kita sebagai mahasiswanya gitu. Jadi banyak, saya dulu pernah daftar Australia Award tapi nggak lolos. Ya itu. Susah ya Bu ya nyari buat korespondensi buat dosen yang mau nerima kitanya. Iya, susah tapi ya dicoba saja, tidak ada salahnya gitu. Dan itu ada apa namanya strateginya ya gitu untuk mereach out itu seperti apa gitu kan. Yang jelas jangan mepet-mepet ke apa deadline beasiswa ya gitu. Jadi kalau bisa tuh 3 bulan sebelum atau beberapa bulan sebelum sehingga kita bisa pelan-pelan gitu ya untuk meminta kepada profesor tersebut gitu. Itu sih kalau dari saya. Kemudian kalau tergantung beasiswanya, itu kan punya skema kan, dan ada bidang prioritas seperti Australia Award itu kan prioritasnya kemana gitu kan, misalnya ke Indonesia Timur. Nah ini kan berarti kan kecil kemungkinan kita bisa diterima karena kita udah Indonesia bagian barat gitu. Ya gitu biasanya mereka kenapa fokus di timur, misalnya memang ada proyek yang dihususkan di situ. Gitu. Jadi memang kita harus lihat beasiswanya. Nah ibu kan, ibu di Amerika tuh udah mau setahun, atau udah setahun? Saya 9 bulan sih. Berarti sekitar 9-10 lah. Dalam 9 bulan itu, ada nggak sih Bu kayak kangen banget Indonesia? Kayak mulai dari makanannya atau apapun? Indonesia apa ya saya kangenin ya pasti makanan ya. Ya itu pasti ya makanan. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lain, karena saya sudah berkeluarga dan keluarganya belum join juga gitu ya, tentu yang dirindukan itu adalah ya saat-saat bersama keluarga gitu. Karena kan di sana fokus studi kampus dan kampus saja apartemen gitu ya. Udah situ saja paling ya kumpul-kumpul dengan teman-teman dari Indonesia juga. Yang itu alhamdulillah bisa saling menguatkan ya yang jauh-jauh dari keluarga gitu ya. Terus masak masakan Indonesia gitu. Terus cukup mengobati gitu. Tapi ya kalau yang sudah berkeluarga tentunya lebih berat ya tantangannya karena ya ada keluarga yang memang membutuhkan kehadiran kita gitu ya. Paling itu saja sih dan apa ya? Yang jelas saya tidak kangen macetnya aja sih. Ya, yang lain-lainnya apa kekayaan alam Indonesia gitu ya itu sangat bersyukur sekali kita itu Indonesia dianugerahi alam yang begitu indah ya. Itu ya Amerika juga banyak ya, tapi semakin apa main di negeri orang, semakin kita tahu gitu bahwa Indonesia itu punya segalanya. Gitu. Makanya ya sedih sekali sih kalau misalnya banyak perusakan-perusakan alam gitu, karena itu adalah anugerah gitu ya, anugerah untuk negara kita. Itu sih palingnya saya kangenin ya dari Indonesia selain makanan ya. Ya biasanya kalau mahasiswa Indonesia tuh udah bekal-bekal bumbu khas Indonesia ya dari yang instan-instan ya Bu. instan-instan gitu. Bumbu-bumbu khas yang di sana susah didapat gitu. Tapi suka ada aja sih sebenarnya. Tapi harganya mahal ya Bu? Ya tentu. Harganya mahal. Kayak banyak mahasiswa Indonesia yang emang bekal gitu dari sini. Cara adaptasi Ibu selama di Amerika gimana Bu? Karena kan kulturnya beda, negaranya pun beda. Adaptasi ya. Mungkin tergantung kotanya ya. Kalau saya itu di College Station di Texas dan di sana masyarakatnya Muslim masih seperti kita sih ya, masih senang menyapa, ramah, cukup ramah gitu ya. Bahkan apa say sorry, say hi yang seperti itu dan mereka selalu acknowledge gitu ya. Misalnya saya pakai kerudung dengan motif yang
mereka suka, oh I love your scars gitu ya. Mereka acknowledge gitu ya. Kemudian kalau ada sesuatu hal yang unik, mereka bilang ekspresif gitu ya orang-orangnya. Adaptasi sih alhamdulillah tidak terlalu sulit ya. Paling cuaca aja ya. Oh iya. Karena Texas itu daerah yang sangat panas ya, panas Hmm. apalagi kalau summer itu bisa 40 derajat Wow, ya, panas 40 banget. derajat, panas banget. Mmm, ya, kalau misalnya peralihan dari spring ke summer tuh itu enak lah, seperti udah di Indonesia lah ya. Hmm. Tapi itu saja sih yang paling cukup sulit buat saya, itu penyesuaian cuaca yang ekstrim, panasnya panas sekali, meskipun, kemarin selama saya di sana hanya sekali turun salju, tapi buat saya tuh karena tidak terlalu, suka dingin, itu cukup apa, Jadi tantangan freeze ya, juga Bu. tantangan. Ya, tapi di situ semakin ya harus serius saja sih belajarnya. Sayang banget kan dengan banyak pengorbanan yang kita apa korbankan gitu ya. Kemudian di sana juga tidak mudah untuk beradaptasi sehingga itu juga jadi motivasi sih untuk ya harus belajar serius aja sih Iya. gitu. Nah, selama Ibu di sana, kan, Ibu berhijab nih, ada nggak sih Mhm, Bu kayak orang-orang yang berpandangan mhm. aneh sama kita? Rasisme ya. Iya, heeh. Alhamdulillah selama saya di sana tidak mendapatkan rasisme sama sekali. Mmm, Mungkin tergantung juga di, tempatnya iya gitu ya. daerahnya. Ya daerahnya, kalau daerah yang saya tinggal itu memang, banyaknya gitu ya, yang kuliah di Texas A&M gitu ya dan, orang-orangnya juga nggak rasis juga gitu. Alhamdulillah sih selama saya di sana, alhamdulillah nyaman-nyaman saja gitu. Mmm, dan misal orang Asia seperti apa gitu, alhamdulillah aman sih. Aman, alhamdulillah. Ada nggak sih Bu tantangan terbesar Ibu selama Ibu kuliah di luar negeri? Tantangannya sebenarnya kalau dari akademik ya, Iya. gitu, dari akademik, penyesuaian diri ya, karena kan gap year saya sudah lumayan lama ya, dari sekolah master itu lulus 2014 dan baru mulai lagi 2024, 24, 10 itu kan tahun. 10 tahun. Iya. Itu lama sekali gitu ya. Jadi, adaptasi ya, adaptasi akademik, itu cukup menantang karena bahasa pengantarnya pasti bahasa Inggris Iya. ya, mmm kemudian juga memang dari tugasnya juga banyak sekali gitu, tapi saya menikmati dan itu adalah sebuah proses gitu. Dan yang paling, menantang ya homesick kali ya, kalau kangen Oh iya, rumah itu aja sih, banyak yang jauh, mahasiswa yang sekolah di luar negeri itu homesick homesick, gitu ya, iya. homesick makanan, homesick keluarga dan lain-lain, itu aja. Kalau lain-lain alhamdulillah secara akademik full support juga dari kampus, ketika misalnya butuh bantuan writing gitu ya, di sana juga ada writing center. Jadi, untuk tugas-tugas atau juga paper, itu datang saja ke writing center, kita pasti dibantu. Karena untuk mahasiswa internasional, karena mereka banyak ya mahasiswa internasional, jadi mereka sudah punya, eee, banyak support untuk, mahasiswa internasional. Termasuk juga speaking nih ya banyaknya, karena penyesuaian nih, karena betul-betul kita tinggal di Indonesia dan jarang ngobrol bahasa Inggris, pas ke sana kan itu penyesuaian, ada Iya. juga, di sana balai bahasanya gitu ya, mmm, language center di sana menyediakan layanan untuk, speaking Speaking. gitu dengan native, dengan anak undergrad di sana gitu, Mmm, dan saya ikut juga gitu ya, untuk, punya teman gitu ya, punya teman, native di sana gitu, tapi online aja, saya milihnya online. oh, Gitu. Ada offline juga, tapi saya lebih memilih online dan di situ juga bisa memilih dengan, laki-laki atau perempuan gitu, mmm, saya milihnya yang perempuan. Jadi saya kemarin online dapat, partner untuk, speaking karena bahasa native itu berbeda dengan mmm, bahasa Inggris yang kalian terima materinya di mmm, Indonesia gitu. Jadi banyak kiasan-kiasan yang, iya, "Ini apa ya?" Gitu, tapi yang saya masih belajar awam banyak. ya, Bu? Ya masih awam dan juga pelafalannya sangat cepat sekali dan ya itu saya juga adaptasi lagi di Mhm, situ dari bahasa tetap ya, meskipun sudah memenuhi syarat masuk kampus tapi tetap harus ditingkatkan gitu karena bahasa-bahasanya juga lebih advance gitu. mmm, s selanjutnya ya, Bu, eee,
boleh Bu kasih pesan kepada orang-orang yang mau berangkat ke luar negeri tapi masih berat untuk ninggalin keluarganya. Oke. Nah, keluarga ini kan bisa jadi untuk yang single ya. Ya, Yang single berat nih ninggalin apa ayah sama ibunya gitu ya, iya, keluarga adik kakak gitu kan. Dan juga ada juga yang keluarga itu yang sudah menikah ya, ada berkeluarga. menikah dan berkeluarga. Itu tantangannya beda-beda ya. Tapi di satu sisi gitu ya, dengan banyaknya pengorbanan dan hal yang memberatkan ya, misalnya oh berat nih meninggalkan keluarga uh, jadi jauh gitu kan. Ini juga banyak pertimbangan ya. Dilihat juga apakah orang tua mengizinkan gitu ya kita untuk berlanjut lagi gitu ya, untuk kalian yang masih single gitu ya, belum menikah. Kalau yang sudah menikah berarti harus deal dulu dengan pasangannya, Pasangan. suami atau istrinya untuk lanjut kuliah, apakah ikut atau tidak ke luar negeri begitu, termasuk juga apakah beasiswanya mengcover itu atau tidak. Gitu. Tapi kalau yang S2 itu dari beasiswanya biasanya tidak mengcover family allowance. Hmm, Jadi ya sendiri aja gitu iya. berangkatnya. Tapi kalau PhD itu rata-rata beasiswa sudah mengcover dengan family allowance karena waktunya juga tidak sebentar ya, 4 tahun gitu. Pesan saya sih ya memantapkan niat saja gitu ya untuk sekolah ke luar negeri, dan juga dikomunikasikan dengan baik ya dengan keluarga ya, apa niat baik kalian gitu, maksud tujuan kalian, dan tentunya mantapkan hati juga gitu ya, apa kontribusi yang bisa kita berikan nanti ke negara kita. Oke. Nah, sekarang kan ada beberapa pertanyaan dari Mhm, teman-teman di Instagram mhm, yang nanya ke Ibu. Mungkin yang pertama ya Bu ya, mhm. em, tolong jelaskan sejujur-jujurnya Bu, pesan perbedaan apa yang sangat terasa pendidikan di dalam dan di luar Di luar Indonesia, negeri, ya di luar negeri. oke, perbedaan yang ini mungkin iklim akademiknya ya. Ya, Oke, iklim akademiknya yang terasa berbeda adalah ketika mungkin exam aja lah, lagi exam ya, lagi musimnya UAS gitu. iya, Nah, di sana lebih banyak mahasiswa yang stay di kampus ya untuk belajar ya, karena rata-rata mereka juga menghindari keramaian iya. sebetulnya. Ya, di kampus tuh hening gitu, di hening di perpustakaan, karena perpustakaan itu sampai malam ya Nah, bukanya, bukan. sampai jam 12 malam, Oh, dari pagi sampai jam 12 malam. Dan itu sangat membantu sekali sih untuk mahasiswa yang memang dia mau fokus gitu ya untuk riset, kemudian untuk belajar, dan di pekan-pekan UAS itu kampus akan sangat penuh sekali dengan mahasiswa yang apa mereka belajar bareng ya. iya, Contohnya kemarin saya ngambil statistik kan. Nah, itu lumayan berat juga gitu kan karena sudah mendalam bahasa Inggris gitu ya. iya, Kemudian tugasnya banyak banyak. gitu ya. Kemudian tesnya juga masih paper and pencil. Oh, pakai kertas Masih gitu. ya, gitu. Nulis Tergantung biasa. dosennya. Ya, betul. Oh, Tergantung dosennya. Ada yang online juga kan gitu. Itu terasa sekali gitu. Mereka sangat support bikin kelompok belajar. hmm, Kelompok belajar, dan yang bisa itu mereka sharing gitu. Sharing itu untuk teman-teman itu sangat membantu dan mereka juga sama-sama belajar sebetulnya hmm, gitu. Itu ya kebantu sekali ya saat kuliah statistik, dan jangan sungkan untuk minta tolong hmm. gitu ya, minta tolong. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa akan, atau misalnya nggak cocok waktunya, mereka akan bilang gitu. Oh, ya. Tuh dari situ kemudian dari Senin sampai Kamis tuh biasanya hari-hari perkuliahan itu mahasiswa full ada di kampus gitu ya. Banyaknya ada yang lab juga gitu kan, ada yang di lab, ada juga yang memang mereka fokus di perpustakaan. Itu sih yang saya lihat ya gitu. Mereka kalau belajar ya belajar aja serius sendiri,
ya sendirian atau misalnya berdua berkelompok juga ada gitu ya, dan memang ada tempatnya juga untuk berdiskusi gitu. Untuk misalnya kesulitan matematika gitu, ada juga mereka menyediakan gitu, ada tempat untuk diskusi matematika dan Matematika. statistik gitu. Jadi banyak sekali support untuk mahasiswa Iya. sebetulnya gitu. Kemudian apalagi ya yang paling terasa itu ya kalau memang waktunya break ya liburan, bukan liburan ya, liburan aja break Iya. gitu. Pergi kemana gitu ke tempat karena itu sangat membantu sekali. Dan mereka sangat apa ya, bukan mengutamakan sih, mereka menghargai ya mental health gitu ya, mental Iya. health. Jadi keseimbangan keseimbangan antara belajar dengan keseimbangan kesehatan mental kita gitu. Dan di sana memang sudah ada juga gitu ya namanya tuh mental health center juga gitu Oh, um, fasilitasnya banyak ya. ada banyak jadi support. Jadi meskipun tuntutannya tinggi, tapi mereka menyediakan juga gitu Iya. ada sebuah konsultasi gitu kan, ada konsultasi akademik, ada konsultasi untuk kesehatan ada gitu ya. Jadi semua full support untuk mahasiswa gitu. Itu sih dan apa lagi ya? Banyak ya Banyak gitu, banyak perbedaannya. perbedaan yang saya rasakan ya. Iya. Itu dari perpustakaan aja udah beda gitu jam Iya. operasionalnya. Nah, itu mungkin buat yang nanya sudah terjawab ya. Ya. Selanjutnya, eh, tips lolos beasiswa untuk kuliah di luar negeri, Bu. Mau banget kuliah di luar negeri katanya. Itu kalau tips untuk lolos beasiswa satu, kita eligible nggak untuk beasiswa itu, Iya. ya. Misalnya untuk STEM nih ya, cocok nggak kita di sana gitu ya. Kemudian tentu bahasa Inggris nih harga mati lah ya. Iya. Jadi ketika kamu tidak eligible dengan syarat minimal bahasa Inggrisnya, itu sudah bisa dipastikan gitu ya, itu nggak lolos juga beasiswanya. Karena kan mereka kompetitif ya gitu, Iya. yang cari yang memang lebih lebih tinggi gitu kompetensinya. Itu. Tapi ada juga sih kalau di US ini agak fleksibel ya, ketika memang portofolionya bagus, tapi misalnya bahasa Inggrisnya kurang-kurang sedikit Iya. gitu, ada juga gitu ya. Jadi sebetulnya tiap negara berbeda-beda Beda-beda. gitu ya. Jadi untuk beasiswa nih khususnya ya dilihat dulu gitu, kita eligible atau tidak, syarat-syaratnya, administrasi itu dipenuhi semua gitu ya. Harus teliti ya apakah jangan sampai terlewat ya satu itu, tapi kalau bisa ada yang supporting dokumennya juga perlu dilampirkan gitu. Dan apa ya, banyak sih sebenarnya nanti ada tips dan strateginya khusus untuk beasiswa. Aku pernah dengar Bu, podcastnya Maudy Ayunda. Kalau Mhm. misalkan mau bikin kayak apa sih namanya tuh kalau keluar negeri tuh bukan portofolio lebih ke apa ya? Esai, Nah ya personal esai letter. esainya tuh bukan tentang diri sendiri ya, tapi Mhm. alasan kita kenapa pengen milih Betul. jurusan itu. Betul, betul. Itu lebih spesifik. Jadi Hmm. nanti untuk pembuatan esai juga kan ada ya, Iya. maksudnya apa saja sih yang perlu disampaikan di esai itu supaya kita bisa menunjukkan nih gitu ya diri kita sendiri, kemudian kenapa mengambil jurusan itu juga kan tidak karena wah ini populer gitu, Iya. tapi kan apa kontribusinya, alasan personal kita apa gitu ya, kemudian nanti kontribusinya apa, itu memang ada sih di esai harus disampaikan secara detail. Ada nanti tekniknya sebetulnya, teknik Oh, STAR ada. gitu, nanti mulainya dari seperti apa. Gitu. Jadi banyak sih sebenarnya kalau sekarang resources banyak Iya. influencer juga yang sharing ya Iya. apa untuk membuat esai itu apa saja, nah, itu juga bisa kalian ikuti sebenarnya. Tapi tadi yang salah satu tips itu ya penuhi dulu administrasinya Administrasi. gitu. Iya. Selain nanti konten nih gitu ya, kontennya harus seperti apa gitu ya supaya yang penerima beasiswa ini yakin bahwa oh yang diberi kita memberikan uang gitu ya sejumlah uang yang tidak sedikit ini kepada awardee itu akan ada impactnya gitu dan tidak kesembarangan orang juga kan. Itu sih. Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, nah Mhm. teman-teman di belakang layar tuh ada yang mau nanya Bu, boleh? Boleh, boleh. Siapa? Oh iya. Mhm. Suaranya boleh di agak besarkan? Belajar bahasa Inggris. Mhm. Tadi kan Ibu bilang belajar bahasa Inggris lewat baca-baca Mhm. artikel kayak gitu.
Tapi Alia sendiri tuh nggak ada ketertarikan membaca gitu Bu. Jadi belajarnya tuh lewat kayak nonton nonton Hmm, apa Film. Film. gitu. Tapi translate-nya pakai bahasa Inggris. Hmm, Terus lewat aplikasi kayak Duolingo gitu yang hmm, buat hmm, bahasa-bahasa kayak gitu. hmm. Kalau menurut Ibu itu efektif nggak Bu? Oh iya, itu tiap orang punya cara efektifnya ya. Jadi yang tadi saya sampaikan itu efektif untuk saya misalnya itu, tapi setiap orang punya caranya sendiri. Misalnya interestnya kalau Alia bilang kalau baca belum deh gitu ya, lebih senangnya ke film itu nggak apa-apa gitu. Dilakukan saja secara konsisten gitu. Kemudian juga dengar lagu bahasa Inggris gitu ya, listening. Nah hanya memang tadi ketika kita sudah interest gitu ya, kita coba nih tantangannya karena baca kalau membaca agak males nih gitu ya. Tapi coba deh baca baca ini aja misalnya kalau sekarang Instagram itu yang pendek-pendek gitu ya. Ya, misalnya quote-quote seperti itu, Iya. mungkin itu lebih pendek ya. Nah, itu bisa dari situ dulu gitu kan. Ya lama-lama kita merasa tidak tersiksa gitu ya dengan membaca bahasa Inggris yang uh, lebih panjang gitu ya. Malah kita lebih bisa menikmati gitu. Gak apa-apa itu good start ya untuk belajar bahasa Inggris dan saya juga sama gitu. Kenapa interest bahasa Inggris karena waktu kecil gitu ya seneng lagu-lagu boy band. Kalau dulu mah nggak tahu ya. Dulu mah belum ada boy band Korea ya, tapi saya tuh boy bandnya Westlife, Boyzone, Backstreet Boys, NSYNC gitu ya, itu yang angkatan saya pasti tahu. Tapi kalau angkatan kalian nih kayaknya udah nggak ada gitu ya, lebih senangnya ke Korea, band Korea ya, idol. Ya sebenarnya sama ya kenapa sekarang bahasa Korea lebih populer misalnya karena emang terpapar bahasa Koreanya lebih sering kan. Nah, sama bahasa Inggris juga seperti itu gitu. Kalau misalnya saya ingin belajar bahasa baru, misalnya bahasa Jepang, nah saya aja jarang mendengarkan misalnya anime-anime susah gitu untuk dapat vokabul apa namanya itu kata-kata ya kata-kata dasar seperti itu susah jadi itu good start sebenarnya gak ada salahnya itu kalau efektif untuk Alia ya go ahead gitu dilakukan aja tapi tantang tantang diri lagi misalnya sulit ambil aja yang sedikit-sedikit ya terus jangan menyerah lah ya nggak ada salahnya kita investasi ya untuk belajar bahasa Inggris dan zaman sekarang tuh kalian mudah ya resourcesnya di mana-mana untuk belajar IELTS tes dan lain-lain ada yang online juga gitu cari yang gratisan juga banyak sebenarnya ya nyari promo-promo seperti itu juga ada jadi silakanlah banyak pejuang beasiswa juga gitu atau ikut komunitasnya nih gitu ya ikut komunitasnya biasanya mereka share apa beasiswa-beasiswa yang baru bahkan yang nggak populer tapi ya di ini aja gitu dicoba aja gitu Sudah ya, terjawab? Oke. Selanjutnya terakhir ya Bu, ini pertanyaannya pakai bahasa Inggris ya kebetulan. Apa belajar aja nih. No judge ya, no judging. Tidak boleh dijudge ya teman-teman. Kalau ada salah mohon maaf. Jadi Hi Bunisa, as someone with a background in physical education or sport, I sometimes feel underestimated by my peer when it comes to doing research. There's this stereotype that physical education is just about physical activity. So when they'll deal with more serious stuff like academic writing, it's like people don't really take us seriously. Pertanyaannya, how is it in the States? Do you think that kind of stereotype also exists there? Stereotype ya terkait kenapa dia bagus sudah berani ya jadi yaitu kita harus support ya teman-teman yang aduh merasa bisa nggak ya salah nggak apa-apa dengan mencoba membaca aja meskipun salah-salah nggak apa-apa itu udah bagus dan kita harus bisa menghargai itu gitu ya jadi kalau di kita mah kadang masih banyak yang tidak suka ya orang tuh level up gitu ya jadi kita sudah harus bisa menormalisasi orang belajar bahasa salah-salah juga nggak apa-apa gitu tapi kalau misalnya membetulkan juga ya silahkan tapi dengan cara-cara yang memang apa ya enak di hati ya enak di hati dan juga maksudnya penyampaiannya juga baik gitu ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi ya tentang stereotype gitu. Kalau misalnya kita kan backgroundnya PI gitu ya, tapi
mereka tuh kayak nggak percaya gitu ya kita tuh dalam academic writing gitu ya bisa riset atau enggak. Itu kan stereotip ya gitu zaman dulu, atau memang karena banyaknya orang PI itu di lapangan gitu ya jadi jarang nulis gitu ya atau seperti apa. Dan stereotipnya di US gimana? Kalau di US ya, karena saya juga kuliah dengan teman-teman dari namanya itu jurusan yang lain, ya. Kalau di sana tidak ada stereotip sih, gitu ya stereotip. Dan saya mungkin kalau ngomong grammarnya masih agak salah-salah juga. Dan alhamdulillah selama di sana tuh nggak pernah ada yang bilang misalnya ngejudge, apalagi ketika presentasi terus misalnya dipotong dan dijudge, oh grammar kamu salah, kamu harus ngomong gini. Alhamdulillah tidak ada selama saya tinggal di sana, ya. Karena US ini adalah negara yang sangat terbuka, gitu. Gak tahu ya kalau di negara yang lain ya. Tapi kalau yang saya alami di sana, mereka sangat terbuka sekali dan mereka sangat mengapresiasi gitu ya. Bahkan di US itu banyak orang Amerika Latin yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, gitu. Ya pernah satu ketika saya pesan makanan, pesan bahan makanan delivery ya dikirim ke rumah dan yang ngantarnya itu orang Amerika Latin. Ya, saya bilang gitu ya, I've put your tip in the application. Oh no English. Dia benar-benar takut kalau diajak ngobrol bahasa Inggris. Tapi bisa kerja kan di sana, bisa. Ya, jadi yang penting kalau di situ mau kerja gitu ya, terus orangnya mau berusaha keras, itu nggak ada yang menjudge seperti apa gitu. Ya, gitu. Baik lagi kalau ke PI nih, background PI, alhamdulillah saya juga ada background PI di sana dengan teman-teman dari psikologi, dari teknik gitu. Gak ada yang menjudge. Mereka bahkan sama encourage kita untuk ngomong gitu di kelas. Bahkan dosen tuh kan saya sama teman-teman yang dari Cina ya, satu prodi yang dari sport pedagogi. Bahkan dosennya datang langsung ke meja kita gitu kan, karena per kelompok ya. Saya pengen lihat kamu ngomong ya katanya gitu. Jadi saya lebih banyak ngomong ya gitu daripada yang lain. Oh iya gitu. Dan mereka nggak pernah ngejudge kita salah-salah grammar atau apa gitu. Iya, jadi sebenarnya mindset ya, dan mungkin kita pressure lingkungan yang apa sih netizen yang maha benar ya, aduh takut atau seperti apa. Tapi kadang kita juga harus punya mindset, oh ya udah gitu, mungkin dia menjudge ya dia tahu seperti itu, yang apa-apa ada benarnya terima, tapi ya udah nggak usah jadi trauma juga buat kita gitu. Memang kalau istilahnya kayak kacamata kuda gitu ya, selama itu baik untuk kita terima. Kalau misalnya selama itu ada impact negatifnya, ya mungkin bisa kita simpan gitu ya, tidak dimasukkan ke hati gitu. Ya, tentu kayak gitu sih, alhamdulillah gitu. Dan karena di sana kan apa ya sangat terbuka sih orang-orangnya, terbuka. Dan meskipun individualis lah katakanlah gitu ya, bukan berarti mereka tidak peduli sama orang gitu, tapi mereka lebih banyak melihat orang tuh melakukan sesuatu seperti ini, ya udah itu keyakinannya dia gitu. Jadi kalau kita mah kenapa sih orang tuh kayak gini, misalnya tidak sesuai value-nya, ya kita mah kan dijudge ya gitu kalau kita nggak sama dengan yang lain. Tapi ya itulah mungkin beda kultur ya. Dan sebenarnya kalau saya sendiri sangat senang gitu ya dengan kultur seperti itu, terbuka dan terbuka dengan perbedaan gitu. Jadi ya kita mungkin juga perlu belajar ya untuk menerima berbagai macam perbedaan. Karena kalian mungkin sudah sering lihat yang hal-hal yang mungkin profesi baru lah yang ada di US atau seperti apa gitu. Selama itu bermanfaat gitu ya dan bisa dijustifikasi, mereka akan sangat terbuka gitu. Jadi banyak orang yang imigran ya gitu yang mereka merasa banyak kesempatan terbuka di US, tapi ya tantangannya juga luar biasa sebetulnya. Besar tapi untuk tadi ya stereotip terkait academic writing gitu, kalau sebagai orang PI misalnya kalian mendapatkan stereotip dari teman seangkatan gitu ya, tapi non PI, ya kita buktikan aja. Kita buktikan aja bahwa dari PI pun juga bisa. Gitu ya. Hanya memang
tadi banyaknya di lapangan, jarang nulis, tapi kalau sekarang saya lihat rekan-rekan seperjuangan saya gitu ya, yang mau belajar, mereka juga bisa level up. Dan kalian nih masih ini ya panjang perjalanannya. Iya. Saya kira perlu meningkatkan kapasitas diri, ya belajar tidak hanya olahraga saja, ya olahraga juga tetap didalamin ya, senam misalnya ya jangan nanggung gitu ya sebagai atlet ya benar-benar ahli di senam gitu, dan tambah lagi secara akademiknya didukung gitu ya. Banyak juga kalau saya lihat ya di dosen-dosen yang ada di bukan dosen, ya di kita juga banyak sebenarnya ya, cuman itu bisa diseimbangkan lah. Lebih baik kan ketika Nia mengajar senam itu by riset gitu ya, ada risetnya untuk anak-anak misalnya metode yang betul seperti apa, gerakan mekanika yang benar seperti apa, kan itu butuh pengetahuan ya, pengetahuan yang ada pengetahuan akademis dan pengalaman yang cukup gitu. Jadi saya kira itu akan sangat bagus gitu. Semoga menjawab ya. Soalnya yang nanya tadi tentang itu terjawab ya. Nah, karena pertanyaannya udah dipilih ya Bu ya, kita ngambil 3 pertanyaan aja. Ya. Mungkin sebelum mengakhiri, Ibu boleh kasih sepatah 2 patah kata untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi ke luar negeri. Oke, itu spesifik untuk teman-teman S1 ya? Iya. Oke, kalau dari Ibu gak ada kata terlambat ya untuk kalian ya bercita-cita melanjutkan studi di luar negeri. Bahkan kita juga alhamdulillah banyak sudah bermunculan ya dari olahraga gitu ya, dari prodi olahraga sendiri yang melanjutkan studi S2 di luar negeri. Bahkan kita juga di kampus UPI ini sudah banyak menjalin kerjasama ya dengan beberapa kampus di luar negeri, contohnya di Cina gitu ya. Dan buat kalian tetap semangat ya, tetap semangat, fokus pada diri kalian sendiri, jangan membanding-bandingkan dengan teman yang lain ya. Kalian punya path perjalanan sendiri, jalur masing-masing, tapi ya tidak membandingkan, tapi boleh kalian melihat yang lain sebagai inspirasi gitu ya, gitu. Membandingkan kenapa saya jadi insecure misalnya gitu ya. Saya kira daripada berbanyak bersyukur daripada insecure gitu ya. Gitu. Jadi saya kira kalian punya potensi masing-masing, segera rancang ya masa depan kalian. Apakah path-nya mau kuliah ke luar negeri ataukah di dalam negeri juga tidak buruk sebetulnya gitu ya. Bukan sama saja ya. Saya kira kalian punya prioritas misalnya lebih memungkinkan di dalam negeri yang bagus, kita juga bagus kok, prodi olahraga di UPI ini juga bagus kok gitu ya, dan beberapa kampus di Indonesia juga pasca sarjananya bagus gitu. Kayaknya memang kalian memantapkan diri kalau ingin keluar negeri, apa alasannya, tujuannya ya. Kalau hanya untuk validasi saja nanti kalian tidak hanya untuk memuaskan orang lain gitu ya, tapi apakah kalian bahagia gitu dengan pilihan kalian gitu. Jadi mungkin banyak merefleksikan diri itu saja ya. Saya juga sama ketika di sana, betul tidak ya jalur yang saya ambil gitu ya, sekolah ke luar negeri, karena banyak sekali hal yang harus dikorbankan ya, dari waktu, karir, keluarga ya, finansial juga gitu ya. Apakah ini sepadan dengan pengorbanan kita gitu. Jadi kalau kalian masih single, gaspol. Ya, itu ya. Kalau yang seperti saya mah banyak hal variabelnya ya. Kalau kalian mah gaspol aja. Tuh guys, yang pengen ngelanjutin studi ke luar negeri, gas aja kata Ibu. Gak ada kata terlambat, tetap semangat ya. Nah, mungkin episode kali ini udah beres ya Bu ya. Udah terjawab juga pertanyaan dari teman-teman yang nanya. Mungkin kita akhiri saja podcast kali ini. Saya Nia Rizkyanti sebagai host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kata-kata atau penyampaian yang masih salah dan mungkin kurang di kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.